Halo guys, jumpa lagi kita guys ya. Oke, ini konten Ani buat untuk kawan-kawan yang ini apa namanya, yang bertanya-tanya ya. Yang bertanya-tanya, ada yang komentar di kolom komentar, ada yang bilang kalau saya ini endorse, kalau saya ini tidak benar-benar loss ya, tidak ada bukti loss, mau minta tunjukkan bukti lossnya. Nah ini saya tunjukin ini nih bukti lossnya. Ini yang saya perlihatkan ini dari satu akun yang kemarin dulu sempat saya rekap. Udah saya rekap dulu itu kemarin guys. Nah, jadi saya lihatkan satu ini aja, tapi masih ada dua akun lagi yang nilai lossnya juga lumayan gede ya. Ya kalau saya total semuanya itu ya sekitaran 500 juta lah ya. Nah jadi sebenarnya buat apa sih juga ya? Ya cuman buat pelajaran aja buat kawan-kawan ya, bahwa 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 ini loh trader yang beneran gitu ya. Ini loh trader yang real. Pada kenyataannya trader real itu loss ya. Jadi sebenarnya ngelihat hiruk pikuk yang ada sekarang ini ya. Jadi seperti teman-teman yang sempat menjadi idola kemarin itu Indra Kents ya. Yang saya bilang bahwa saya pernah juga ikutin triknya itu, dan yang terjadi apa? Yang terjadi keparit ya guys ya. Yang terjadi adalah nyemplung kitanya. Nah, saya sangat mengapresiasi ya guys ya kepada Bang Maru ya, karena dengan action ya yang banting-banting laptop itu ya. Jadi afiliator itu terusik ya, diusut ya, sampai sekarang udah menjadi tersangka ya. Jadi sampai menimbulkan beberapa reaksi yang muncul ya, seperti yang saya lihat di TikTok lain-lain itu ya. Jadi kayak ada yang timbul, ada yang ada yang curhat ya, ada yang bilang udah bercerai sama istri ya, ada yang bangkrut ya, ada yang sampai jual-jual rumah, banyak hutang sana sini ya. Itu masih masuk dalam level pertama tuh guys ya. Ada lagi yang jadi gila, terus kemudian ada lagi juga yang sampai bunuh diri katanya ya. Banyak sekali ya. Nah, tapi pada dasarnya mereka itu ada yang ngaku loss ratusan juta, 200 juta, apa berapa gitu. Tapi sayangnya itu saya tantang juga begini nih. Coba buktikan gitu ya. Buktikan mana lossnya. Nah, ayo kita share loss. Kita share loss semuanya. Nah, ini saya share, ini saya tampilkan terus di samping ini ya. Saya tampilkan terus di samping itu share bukti lossnya. Jadi kita bukan bicara doang ya, bukan omong kosong. Kalau ternyata kita ini loss ratusan juta dan kita ini bukan korban ya sebenarnya ya, korban kebodohan sendiri itu ya. Terus kemudian ya kalau saya sih sendiri sih ngelihat ini gimana ya, mau nyalahin siapa ya? Nggak ada sebenarnya yang bisa disalahkan. Kita depo sendiri ya kan, loss ya tanggung sendiri, nggak ada yang bisa ini ya. Tapi kalau emang misalkan hartanya Indra Kents itu yang disita itu dapat dibagikan kepada kita yang loss ini, itu cantik. Itu cantik kalau bisa hartanya Indra Kents, Doni Salmanan itu semuanya yang diambil dari afiliator itu ya, itu nanti disita polisi, terus kemudian dijadikan uang, dikembalikan kepada kita entah berapa kek, korban-korban loss binomo yang real deh. Nah, itu cantik tuh. Itu saya setuju. itu saya setuju. Nah, jadi kalau saya sendiri sih, kalau ditanya kenapa nggak ngonten lagi bang, ya bukan kita nggak ngonten lagi karena kita takut dengan gejolak ini ya, enggak ya. Saya cuman begini loh, saya cuman merasa setelah saya tahu ini afiliator dapat 70% dari hasil loss kita di binomo, itu saya jadi mikir begini loh guys. Jadi saya mikirnya hebat benar ya. Gimana tipunya binomo? Seperti itu kira-kira guys. Karena kalau sampai dia berani kasih 70% kepada si afiliator, dia kasih 70% sama dia, berarti seolah-olah di situ tuh pihak binomo itu tuh meyakinkan diri atau memantaskan diri bahwa kita ini pasti akan dibantai. Oleh sebab itu dia berani kasih 70% kepada si afiliator. Sebab begini, kalau memang ini benar-benar pure murni, kalau ini 50-50 antara kita player ya, trader ya, antara kita trader sama pihak binomo, kalau memang benar-benar pure 50-50, nggak mungkin si pihak broker ini berani kasih 70% untuk afiliator. Sebab kalau seandainya kita menang, nggak mungkin dong si afiliator yang bayar.
kan pasti pihak binomo yang bayar. Nah, berarti di sini saya dapat garis besar bahwa seolah-olah kita ini pasti akan loss gitu loh kira-kira. Walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa membuktikan binomo ini melakukan kecurangan. Kenapa? Karena market yang dipakai itu sama. Market kriptonya binomo itu, setelah saya coba main di TikTok abal-abal itu, ya, di TikTok abal-abal itu kan ada mentor abal-abal itu ya, yang udah kasih kita signal itu ya. Kita masuk, itu tuh kita live trading, itu kita lihat, itu semuanya itu sama. Itu semuanya sama. Jadi saya mikirnya bagaimana ini kok bisa sampai 70% dia kasih ke afiliator. Ini juga nonsen ya. Ini juga nggak habis pikir. Tapi kalau memang misalkan itu benar, dikasih 70% kepada afiliator, garis besarnya adalah kita ini dapat dipastikan loss. Seperti kita ini udah ditarget untuk loss. Begitulah kira-kira bayangannya. Ya cuman memang ya kita nggak nyalahkan siapa-siapa, kita nggak menyalahkan orang, nggak nyalahkan ini. Ya cuman karena memang nggak ditemukan ya, kita tidak menemukan tindak kecurangan binomo begitu ya. Tapi hanya saja yang menjadi kesalnya saya itu kok bisa-bisanya loh dia kasih 70% kepada afiliator, sementara saat kita win binomo yang tanggung toh. Terus saya lihat kemarin itu guys ya, ada beberapa konten yang ngebahas tentang binomo itu judi kah? Ya, saya akui binomo itu judi. Sebab dia punya akad itu judi. Jadi ditentukan antara 1 menit ke depan. Jadi taruhan hukumnya ini harga bakal naik atau bakal turun. Cuman aktivitasnya ini tetap saya lebih merasa ke arah trading ya. Aktivitasnya. Jadi mau dibilang apa coba? Kan begitu. Yang diperdagangkan di situ kan juga mata uang. No? Nah, hanya saja bedanya dengan forex ya. Bedanya dengan forex, binary option ini terlihat lebih manual. Begini. Ada yang bilang begini nih, kata begini, contoh gini. Dibilang, Bang, binomo itu bukan trading, binomo itu judi. Sekarang begini. Ada orang main futsal. Ada orang main futsal ya guys ya. Ada orang main futsal, terus kemudian dia itu turnamen futsal. Terus kemudian final, taruhan. Si pelaku futsal ini taruhan. Nah sekarang saya mau kasih pertanyaan. Itu kan dia taruhan tuh. Nah apakah itu mau dikasih apa namanya itu? Mau dibilang itu bukan main futsal? Jadi itu mau dibilang apa? Nah begitulah kira-kira bayangannya. Kalau hanya saja bedanya menurut saya pribadi forex dengan binary option ini. Binary option itu sebenarnya Bang, kalau kita pasang kita udah bakal kehilangan uang. Ya sama juga sebenarnya. Di forex itu pun sebenarnya kita juga kehilangan uang. Kehilangan uang. Karena yang kita gunakan itu lot. Memang uang kita itu nggak langsung habis, ya sama di binomo juga nggak uang kita nggak langsung habis, hanya beberapa yang kita investasikan itu yang langsung hilang. Kalau kita mau pertahankan, kita tinggal terus melakukan kompensasi terus. Nah selama kompensasi itu, selama uang kita masih ada untuk konven, ya berarti sebenarnya uang kita masih selamat. Hanya saja kalau seandainya kita udah nggak mampu untuk melakukan kompensasi, nah berarti uang kita habis. Sama juga dengan forex, istilahnya margin call. Kekuatan dana kita udah habis. Nah begini, kalau coba di forex begini. Coba di forex pasang itu lot semuanya. Misalnya saldo Anda 10 juta, pasang itu 10 jutanya itu dalam, jadikan itu satu lot. Kalau candle naik 1 pip dan sementara Anda pilih sell, maka uang Anda pun pasti akan habis. Sama seperti binomo. Oleh sebab itu kenapa di binomo disuruh untuk melakukan money management. Money management itu tuh berdasarkan dengan modal, berapa modal kita berapa persen dari modal kita. Nah sama juga di dalam dunia forex juga begitu. Lot yang diambil itu persentase dari jumlah modal. Sehingga jumlah modal yang ada di forex ini bisa tetap bertahan. Bisa tetap nahan. Sama. Di binomo juga jumlah investasi yang dikeluarkan itu hanya 0,5% dari jumlah aset keseluruhan. Ya, jumlah aset keseluruhan ini bisa lakukan penting terus untuk apa? Untuk ketahanan dari begitulah kira-kira bayangannya, guys. Begitulah kira-kira bayangan. Jadi saya pikir sebenarnya binary option ini
Cuman mengemas itu secara manual, sehingga kita untuk mempertahankan lot tadi, kita harus lakukan kompensasi secara manual. Sementara kalau di forex dia dia nahan sendiri sampai dengan kita tutup loss, nah, stop loss, nah sampai dengan kita take profit. Nah seperti itulah kira-kira bayangannya. Kalau mau dibilang aktivitasnya apa, nah, mau dibilang para trader binary option itu apa, ya saya tetap nganggap itu trader. Mau dibilang apa lagi? Ya seperti saya contohkan tadi. Nggak mungkin orang main futsal, terus kemudian dia taruhan futsal, ya kita mau nggak bilang ya itu aktivitas apa futsal, bukan. Nggak mungkin. Mau bilang apa dia? Masa mau bilang kalian itu bukan main futsal, kalian itu berjudi. Ya main futsal, tapi sambil main futsal kita berjudi. Gitu ya. Ya, tapi kalau ditanya ini judi apa? Iya benar, akadnya judi. Kalau forex enggak. Ya kan? Itu kalau forex enggak, karena ada nggak tahu juga sih saya kalau forex iya apa enggak ya. Cuman yang jelas sih kayaknya sih enggak kalau forex ya. Terus kemudian kalau binary option itu benar-benar murni judi karena akadnya. Akadnya itu yang mempengaruhi. Orang itu bisa judi atau enggak, bisa riba atau enggak, itu akadnya. Nah, seperti itu kira-kira bayangannya. Untuk teman-teman ya, kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya, yang masih loss di binary option, yang udah bercerai sama istri, yang udah sampai jual rumah, yang udah sampai diburu-buru orang, dikejar-kejar orang karena hutang, ya sama. Saya juga di level itu ya. Kita satu level kita itu, tahap kita itu baru tahap kelas pertama. Itu ada lagi tahap lanjutan level 2 itu teh yang sampai gila itu ya. Tahap atasnya lagi yang katanya sampai bunuh diri itu ya. Ya kita doakan ya semoga almarhum diterima di sisi. Oke, jadi buat kawan-kawan para korban binomo ya. Jadi saya doakan semoga cepat menemukan pekerjaan yang lain, mendapatkan pintu-pintu rezeki yang lain ya. Guys ya. Nah, jadi yang punya masalah banyak utang, yang punya masalah sampai kehilangan istri, tenang saja guys, nanti tinggal dicari lagi. Tinggal dicari lagi ya. Terus kemudian yang penting jangan sampai kehilangan nyawa ya, karena itu berat. Nah, terus kemudian juga harapannya guys ya, harapannya semoga nanti itu tuh hartanya si para afiliator itu ya, terus kemudian nanti dijual, bisa dijadiin uang, terus dibagikan kepada kita semua ini para korban loss. Oke guys, saya Dr. Trader Zong pamit undur diri dulu. Mungkin konten-konten selanjutnya kita akan bertemu di Okta FX atau membahas seputar kriminal. Oke guys, thank you.